wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya kembali lagi, mungkin dengan keadaan yang sedikit berbeda. Nggak biasanya saya buat video di lantai seperti ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengungkapkan yang lainnya dalam bahasa Inggris. Atau mungkin biasanya teman-teman mengalami kesulitan kapan menggunakan another, other, sama the other. Sebenarnya saya sudah sangat lama ingin membuat video ini, cuman ya karena beberapa kesibukan sehingga sulit sekali untuk menciptakan video yang durasinya panjang. Dan alhamdulillah dengan adanya corona ini ada hikmahnya, saya bisa membuat video tentang ini. Oke, sebenarnya ketika kita mau ngomong yang lainnya, kita harus bisa menganalisa bendanya. Nah, jadi sebenarnya ada pada benda ini. Bendanya itu ada yang benda spesifik, ada yang benda yang tidak spesifik. Mari kita bahas dulu dari benda yang tidak spesifik atau bendanya itu tidak jelas. Bisa yang mana aja. Nah, untuk benda yang tidak spesifik atau tidak jelas, ini dibagi menjadi dua. Ada yang digunakan untuk benda tunggal, untuk benda jamak atau benda yang tidak bisa dihitung. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama. Nah, di sini ketika bendanya tunggal atau bendanya hanya ada satu, maka kita akan menggunakan another. Jadi kurang lebih maknanya adalah satu yang lainnya. Nah, terus kemudian yang namanya another ini bisa memiliki dua kelas kata, bisa sebagai determiner atau bisa sebagai pronoun. Apa sih determiner itu? Determiner itu mungkin bagi beberapa teman-teman menganggapnya sebagai kata sifat. Jadi kalau dalam versi kamusnya dia ditulisnya determiner. Nah, kalau ingin gampangnya ya setara dengan adjektif gitu aja. Terus yang namanya pronoun adalah sebagai kata ganti, maka dia nanti pasti punya rujukan, merujuk kepada kata-kata tertentu di sebelumnya. Nah, bedanya apa ketika dia sebagai determiner dan sebagai pronoun? Ketika dia sebagai determiner, maka setelah another nanti masih diikuti benda. Nah, bendanya itu harus benda tunggal. Sedangkan dia ketika sebagai pronoun, maka cukup another gitu aja, nggak boleh diikuti oleh kata benda. Perhatikan contohnya. Si Arfi ini bilang, "Yan, I think you have many pens. My pen is running out of ink. Don't you want to give me another pen?" Terus si Vian bilang, "Certainly, here it is." Nah, jadi satunya Vian dikasihkan ke Arfi. Yang mana aja. Si Arfi ini nggak menuntut harus yang ini, harus yang itu. Dia cuma bilang another pen, berarti bisa dikasih yang ini atau ini. Gitu. Atau bisa juga bilang, "Please give me another." Itu aja boleh, atau "Please give me another pen." Itu juga boleh. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk benda yang tidak spesifik atau tidak jelas tapi berupa benda jamak atau benda yang tidak bisa dihitung, maka dia nanti harus menggunakan other. Sama. Yang namanya other nanti bisa juga sebagai determiner, bisa juga sebagai pronoun. Ketika sebagai determiner, maka setelah other nanti diikuti oleh noun atau kata benda. Nah, setelah other nanti diikuti oleh benda jamak atau benda yang tidak bisa dihitung. Tapi ketika dia sebagai pronoun, maka dia nanti berdiri begitu aja, nggak ada yang mengikutinya, nggak ada yang mengikuti setelahnya. Others atau other, sorry. Yan, when is this condition getting better? I don't know. Maybe some other time. Now we must save ourselves and other people around us by physical distancing. Jadi tadi dia bilang some other time. Nah, di situ maknanya kurang lebih beberapa waktu yang lain. Suatu saat nanti lah, gitu. Di waktu yang lainnya, nggak sekarang. Gitu. Sedangkan other people, nah, orang lain yang mana? Orang lain yang nggak jelas, tapi lebih dari satu. Terus yang terakhir, ketika bendanya spesifik atau bendanya jelas, atau di sini lebih ditekankan kepada sisa. Sisa itu kan macam-macam, bisa berupa benda tunggal, bisa berupa benda jamak, bisa juga benda yang tidak bisa dihitung. Jadi itu macam-macamnya sisa ya. Terus di sini ada determiner. Determiner sama pronoun sama. Ingat, ketika dia determiner maka setelahnya harus diikuti oleh noun. Nah, di sini kata other-nya tidak boleh ada s-nya karena dia sebagai penjelas noun. Nih, setelah the other ketemu dengan noun yang bisa berupa benda tunggal, benda jamak, benda yang tidak bisa dihitung. Terus ketika dia sebagai pronoun, maka dia bisa berupa the other atau boleh juga ada s-nya, tergantung konteksnya.
Ketika dia menggantikan benda tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung, maka the other. Tapi kalau menggantikan benda jamak, maka harus the others. Ini contohnya. Well guys, there are 5 people in my family, including me. This is me, and this is my younger sister, this is my other sister, and the others, sisanya, the others are my parents.